Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahlan Pindo dengan NIM 2210931024. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek pemodelan rantai pasok, yaitu dengan topik pemodelan rantai pasok keripik singkong dalam kondisi ketidakpastian untuk meningkatkan sustainability perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dina Rahmayanti, STMN. Latar belakang dari tugas proyek ini yaitu ketidakpastian dalam rantai pasok merupakan tantangan utama dalam manajemen operasi modern, khususnya pada sektor pangan. Dalam industri keripik singkong skala UMKM, ketergantungan terhadap petani lokal, kondisi agronomis yang tidak stabil, dan juga infrastruktur distribusi yang terbatas dapat memperparah kerentanan terhadap gangguan pasokan. Faktor eksternal seperti cuaca ekstrim, variasi musim tanam, dan juga perubahan preferensi konsumen kerap menimbulkan kondisi overstock atau juga dengan stock out yang nantinya dapat berdampak kepada inefisiensi biaya, keterlambatan produksi, dan juga penurunan kepuasan pelanggan. Dengan kondisi tersebut, diperlukan strategi adaptif seperti kolaboratif yang kuat antar mitra, fleksibilitas operasional, dan juga diversifikasi pemasok. Hal ini berupa upaya seperti kemitraan dengan tengkulak tambahan atau pembentukan kebun singkong mandiri dapat mengurangi risiko pasokan musiman. Namun, dengan strategi ini perlu ditunjang oleh pemodelan rantai pasok berbasis sistem dinamis dan juga logika fuzzy agar mampu merespons secara real time terhadap dinamika pasar dan keterbatasan kapasitas produksi. Pemodelan ini tidak hanya penting untuk meningkatkan efisiensi, namun juga sebagai strategi jangka panjang dalam membangun rantai pasok yang tangguh dan berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Adapun dari tujuan proyek ini, yang pertama menganalisis sumber-sumber ketidakpastian dalam rantai pasok keripik singkong. Yang kedua menentukan strategi dan pengelolaan persediaan serta produksi yang optimal untuk meminimalkan risiko kekurangan atau kelebihan stok. Yang ketiga, memberikan rekomendasi pengambilan keputusan berbasis data untuk pelaku usaha keripik singkong di Sumatera Barat. Metode penelitian ini yaitu simulasi rantai pasok, di mana dalam hal ini melihat dari kondisi ketidakpastian untuk menganalisis dan meningkatkan keberlanjutan operasional UMKM keripik singkong di Sumatera Barat. Fokus utamanya adalah bagaimana ketidakpastian permintaan dan pasokan memengaruhi aspek lingkungan, aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan terhadap keberlanjutan usaha, serta bagaimana strategi adaptif dapat meningkatkan daya tahan sistem secara keseluruhan. Dengan hal ini, logika fuzzy dan juga triple bottom line eh, yaitu relevan untuk menangani informasi yang tidak pasti atau tidak lengkap dengan mengubah input linguistik menjadi nilai kuantitatif untuk analisis simulasi. Pendekatan ini memungkinkan analisis tiga dimensi berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Adapun tiga pilar sustainability UMKM keripik singkong, yang pertama aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini diharapkan dapat memberikan solusi seperti diversifikasi pemasok, pengelolaan persediaan berbasis simulasi, dan juga penggunaan logika fuzzy untuk memperkirakan permintaan dan menyesuaikan produksi secara dinamis. Yang kedua, aspek sosial, dengan solusi yang relevannya yaitu membangun kemitraan berbasis kepercayaan, pembinaan petani lokal, dan komunikasi transparan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rantai pasok. Dan yang ketiga, aspek lingkungan dengan solusi yang diharapkannya itu yang relevan yaitu optimalisasi produksi sesuai permintaan aktual, sistem daur ulang limbah produksi, dan juga pemilihan rantai pasok lokal untuk mengurangi emisi transportasi. Adapun faktor-faktor ketidakpastian dan dampaknya dapat dilihat pada diagram sustainability SMIS ini, di mana di sini ada tiga faktor. Yang pertama ada internal complexity, supply dan demand uncertainty, dan environment and external risk. Di masing-masing faktor ini terdapat beberapa sub poin, yaitu ada karakteristik produk, proses produksi, ketidakteraturan prosedur, dan juga kompleksitas kepuasan hingga nantinya sampai ke perubahan eksternal dan juga gangguan pasar. Setiap poin sebab ini mempengaruhi tiga faktor ini dan juga berkaitan dengan sustainability perusahaannya. Adapun rangkuman dari diagram tadi yaitu seperti C1 karakteristik produk. Hal ini memberikan dampak terhadap sustainability perusahaannya yaitu produk berbasis hasil tani lokal atau singkong, daya tahan terbatas, rawan rusak,
Dan juga ini berkaitan dengan dampak ekonomi dan juga lingkungan. Yang kedua ada C2, proses produksi. Hal ini berkaitan dengan produksi manual atau semi otomatis, keterbatasan kapasitas menghambat pemenuhan permintaan dan juga efisiensi rendah. Hal ini menjurus kepada sustainability di bagian ekonomi. Yang ketiga ada ketidakpastian pasokan dan yang terakhir ada perubahan eksternal. Untuk perubahan eksternal ini seperti adanya perubahan kebijakan pangan dan harga energi sehingga nantinya menimbulkan risiko kelangsungan usaha. Hal ini berkaitan dengan sustainability yaitu ekonomi. Hasil yang diharapkan dari proyek ini, yang pertama adalah pemetaan sumber ketidakpastian. Di pemetaan sumber ketidakpastian ini, yaitu dengan mengidentifikasi faktor ketidakpastian yang dominan dalam rantai pasok, yaitu seperti fluktuasi permintaan, keterlambatan pasokan singkong, keterbatasan kapasitas produksi, dan juga kurangnya sistem informasi. Hal ini nantinya dapat membantu memahami titik-titik kritis yang perlu dikelola untuk menjaga kesinambungan operasional. Yang kedua, terkait dengan evaluasi dampak sustainability-nya, yaitu berupa hasil output modal akan mencakup indikator kelanjutan. Yang pertama ada ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Di setiap tiga faktor tersebut uh, ada berkaitan dengan seperti ekonomi, dia bakal berkaitan dengan efisiensi biaya produksi dan juga pengurangan overstock atau stock out-nya. Yang ketiga ada rekomendasi strategis berbasis data untuk UMKM. Hal ini memberikan rekomendasi praktis dan juga dalam bentuk strategi pengadaan, penyimpanan, dan produksi yang adaptif terhadap perubahan kondisi pasar dan pasokan. Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan dan daya saing UMKM keripik singkong dalam jangka panjang. Adapun hipotesis yang digunakan dari proyek ini yang pertama ada satu, terdapat pengaruh signifikan antara internal organization uncertainty terhadap sustainability UMKM keripik singkong. Yang kedua, terdapat pengaruh signifikan antara internal supply chain uncertainty terhadap sustainability UMKM keripik singkong. Yang ketiga, terdapat pengaruh signifikan antara external uncertainty terhadap sustainability UMKM keripik singkong. Adapun kesimpulan dari proyek ini yaitu berdasarkan seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian dalam berbagai aspek baik internal organisasi, rantai pasok internal maupun faktor eksternal yang memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan UMKM keripik singkong seperti keterbatasan sistem informasi, struktur organisasi yang sederhana, dan juga sentralisasi keputusan itu menyebabkan inefisiensi operasional serta rendahnya kapasitas adaptasi terhadap dinamika pasar. Ketidakpastian dalam permintaan dan pasokan bahan baku mengakibatkan ketidakseimbangan produksi, pemborosan sumber daya, tekanan kerja, dan peningkatan limbah. Sementara itu, pada faktor eksternal seperti perubahan kebijakan, fluktuasi harga energi, dan juga kompetensi bahan baku menimbulkan menambah risiko yang sulit dikendalikan oleh UMKM. Ketiga, ketidakpastian tersebut secara kolektif mempengaruhi pilar ekonomi, sosial, dan juga lingkungan dari sustainability-nya. Juga hal ini dapat menentukan daya tahan dan pertumbuhan usaha dan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptif berbasis data dan pemodelan simulasi seperti logika fuzzy agar pengambilan keputusan lebih tanggap, efisien, dan juga berorientasi pada keberlanjutan secara menyeluruh. Oleh karena itu, seperti di sini kita dapat mengidentifikasi terlebih dahulu faktor-faktor yang telah dijelaskan yang ditampilkan pada tabel atau diagram terkait dengan sustainability. Yaitu ada tiga faktor tadi. Nah, dari tiga faktor tersebut telah dianalisis sehingga nantinya UMKM dapat mengidentifikasi dan memahami titik-titik lemah dan harus uh, meningkatkan produksinya dan juga dapat menentukan keputusan yang lebih bijak lagi sehingga nantinya dapat meningkatkan efisiensi dari segala operasional yang dilakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan proyek ini. Eh, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.